Assalamualaikum, salam rahayu. Ini ada pemberitaan yang bisa dibilang heboh ya heboh, tidak ya tidak. Tapi ini bisa dibilang sangat menohok untuk kaum Ba'alwi. Ada di salah satu pemberitaan, MUI terima Aliansi Pecinta Ulama Nusantara bahas soal kesesatan oknum Habib melecehkan seksual. Jakarta, Aliansi Pecinta Ulama Nusantara yang diwakili Tubagus Mogi Nur Fadil mendatangi kantor MUI Pusat untuk menyampaikan adanya para oknum Habib yang melakukan perbuatan kesesatan dan menekankan agar dilakukan tindakan hukum. Juga melibatkan PWI, Laskar Sabilillah dan Barisan Kesehatan Nusantara. Para pelapor mendatangi MUI ini menyebutkan perbuatan menyesatkan masyarakat seperti ini harus dihentikan. Para ulama ini mengatakan bahwa Yilda Salim selaku saksi dari korban yang mendapati sikap pelecehan seksual oleh oknum-oknum Habib. Ada kesesatan-kesesatan dari para Habib yang sudah 5 diantaranya masuk kriteria sesat. Kami juga membawa para ulama dan juga saksi korban Mbak Salim, jelas tuh bagus. Senin 29 Juli 2024. Selanjutnya tuh bagus Mogi menjelaskan para Habib ini juga menggunakan beberapa modus mencurahkan isi hatinya. Menurutnya pelecehan seksual dimulai dari situ. Bahwasanya ada kesesatan Habib yang sudah melecehkan seksual ini, mengaku-aku membuah-buah sebuah cucu Nabi. Untuk masalah korban ini, untuk memudahkan kita memproses jalur hukum untuk kalangan Ba'alwi ini, yang kita proses jalur hukum ada untuk Mbak Zilda. Beber Tubagus di halaman MUI siang tadi. Data yang disampaikan oleh Tubagus dikemukakan kesesatan tersebut yang dimaksud tidak hanya pelecehan seksual, tapi termasuk di dalamnya doktrinal, kultural, rasial hingga finansial, dan memungkinkan fasis. Ini adalah kesesatan seksual. Ada lagi bahwasannya ada kesesatan Habib sampai dengan 5 kriteria, sehingga ini tidak bisa didiamkan begitu saja, ujarnya. Karena kami melihat ada oknum Habib di Nusantara yang seenaknya saja, di luar kebiasaan. Itu sudah disikapi oleh petinggi MUI. Tidak dipungkiri dilanjutkan olehnya bahwa praktik-praktik seperti ini akan menyebabkan keresahan di masyarakat dan tentu merugikan orang yang tidak bersalah. Aliansi Pecinta Ulama pun turut mengecam jika praktik seperti ini terus terjadi di balik topeng Habib. Menyikapi ini sudah menjadi keresahan di masyarakat. Nah, termasuk Kiai dari Garut, Kiai Amin, juga menyampaikan tadi, masalah kasus yang merugikan. Jadi Ba'alwi ini tidak hanya seksual saja, tapi doktrinal, kultural, rasial, finansial, ujar Tubagus. Sementara pihak MUI dalam rencana memberikan keterangan terkait hal ini, pihak Tubagus menjelaskan untuk para korban segera merapatkan bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Kepada korban-korban yang belum berani untuk melaporkan, gimana baiknya saya dan para korban-korban mari kita sama-sama bersuara, pungkasnya. Imam Ali menyatakan kezaliman akan tetap ada, bukan hanya karena banyaknya orang zalim, tetapi diamnya orang-orang baik. Nah, di Aliansi Pecinta Ulama Nusantara juga menyerahkan sebuah petisi, surat petisi. Apa isinya? Nah, ini dia. Petisi ini termasuk bisa dibilang kesesatan Habib. Cukup saya bacakan 3 saja ya. Di atas ada tulisan Aliansi Pecinta Ulama Nusantara. 1. Menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke Baitullah, salat wajib tidak 5 waktu. Di salah satu ceramah yang disampaikan seorang Habib kepada publik yang terekam dalam video ke media sosial, disampaikan kepada publik bahwa ada tokoh Habib ditarim tidak berhaji, padahal itu merupakan salah satu rukun Islam bagi yang mampu. Diajarkan bahwa Habib tersebut cukup dengan berziarah ke makam Muhammad Faqih Muqaddam saja, yang mana penyampaian ini sesat dan menyesatkan, yang sama saja dengan mengurangi rukun Islam kelima, yakni berhaji ke Baitullah Ka'bah di Mekah bagi yang mampu. Di sini juga menyediakan linknya, ada linknya ini, jadi tidak hanya asal ngomong gitu loh, ada buktinya gitu loh. Yang kedua, mengingkari atau menambah salah satu dari rukun iman yang ke-6. Ada penceramah yang menyampaikan kepada publik dan terekam di video yang tersebar di media sosial bahwa percaya kepada Habib Ba'alwi selaku turunan Nabi Muhammad adalah bagian pokok keimanan.
Yang tidak percaya pada Habib merupakan suatu kekafiran dan kemurtadan, yang artinya juga masuk kepada kriteria sesat, menambah rukun iman ini dan mengkafirkan sama muslim yang bukan kelompoknya. Ini juga ada buktinya, ada linknya, ada videonya, ada gitu loh. Yang ketiga, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya, sama dengan bukti dan keterangan di atas. Saya tambah satu nih. 4. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir dan melakukan penyalahgunaan dengan penafsiran tersebut. Ini masih banyak gitu loh. Berapa lembar nih petisinya? Jadi di sini juga menyertakan bukti-bukti, video, bahkan alamat juga lengkap. Segala hal soal doktrin, macam-macam lah gitu loh, yang dianggap ini sesat gitu loh. Ini justru peluang MUI. Apakah MUI punya nyali? Kemarin seperti ke Mama Gufron seperti itu. Ini lebih parah loh. Kalau kalian membaca petisi ini, di situ juga ada bukti-buktinya. Kalian akan sadar gitu loh. Ini parahnya bukan main gitu loh. Makanya tujuannya di situ ada fasis, ada doktrin seksual juga gitu. Di samping itu juga ini menyertakan beberapa hal, nggak sedikit banyak ini, soal perilaku, soal doktrin yang dianggap sesat gitu. Nah ini saatnya MUI. Selama ini MUI itu apa tuh? Di pandangan kebanyakan orang NU, MUI itu dibilang apa ya? Ya sepakat dianggap majelis ulama yang bisa dibilang bagus, tapi juga tidak gitu loh. Dianggap ramah dengan NU tapi juga tidak. Padahal juga tahu di MUI itu ada orang NU, ada orang-orang yang berfaham aswaja itu ada banyak. Di luar itu juga banyak gitu loh. Makanya MUI untuk saat ini harusnya ini loh yang lebih penting gitu loh. Ini banyak, ini menyangkut masyarakat, menyangkut umat gitu. Tinggal MUI berani tidak tunjukin gitu loh. Padahal kemarin jelas gitu loh. Saat didatangi oleh Kiai Ma'ruf Amin jelas berbicara apa. Makanya ini saatnya MUI untuk mengeluarkan nyalinya menghadapi soal ini. Ini udah lama. Kasus-kasus doktrin semacam ini udah lama. Kenapa didiamkan gitu loh? Aneh kan? Dulu ada Ahmadiyah aja rame, Syiah rame, banyak hal gitu loh, sampai Ahok rame. Mama Gufron yang sebenarnya itu biasa saja juga rame. Lah ini kalau kita menonton bukti-bukti videonya, linknya, ini lebih parah. Harusnya MUI lebih bersikap ke sini, harusnya gitu loh. Ini menyangkut orang banyak, menyangkut umat, menyangkut para mukibin yang belum sadar itu juga. Bayangin saja ada mukibin, katanya rela mati demi Habib. Ini doktrin nggak ini? Padahal nggak belain saudaranya, nggak belain orang tuanya, nggak belain apapun juga tidak. Dia kenal juga tidak gitu loh. Tapi semangatnya sampai seperti itu. Ini orang udah kena doktrin. Banyak kok kita cari-cari video itu banyak. Selama ini MUI dikenalnya itu kan ngurusin sertifikasi halal. Tetapi setelah Gus Yakut naik, tidak terlalu kan. Lalu MUI terasa ini diam aja gitu. Setelah era Ahok kemarin, mungkin MUI merasa galau antara benar dan tidak gitu. Karena apa? Saat demo-demo itu hampir memecah belah Nusantara gitu loh. Nah ini gitu loh. Ini buktinya ada banyak, ini berentet ini. Berapa halaman petisinya ini? Ada 12 halaman petisinya yang diserahkan ke MUI. Anda cari ini bisa, ini petisinya ada kok. Makanya untuk kemarin itu MUI itu rame ngomentari soal Mama Gufron. Ini nih di depan mata. Kalau Mama Gufron itu di Jawa Timur, ini di depan mata gitu loh. Kebanyakan juga di daerah Jakarta sana ini gitu loh. Efeknya, imbasnya ini lebih banyak gitu loh. Orang ini saat ini banyak yang diam. Tapi kalau kita mencari video-video itu banyak. Sudah mulai banyak orang berbicara. Kok sampai MUI tidak tahu itu bagaimana gitu loh. Jangan-jangan MUI kena doktrin. Enggak kan? Ya enggak gitu loh. Makanya ini harus dituntaskan. Biar tidak jadi fitnah gitu loh. Ini kan udah ada buktinya. Petisinya ini ada. Alasannya ada.
dalilnya ada, bukti-bukti video juga ada, disertakan linknya juga ada. Oke, makanya itu MUI harus berubah. Kalau seperti kemarin tuh, aduh, ini kerjaan ini gitu loh. Nggak salam.